warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Riki Pramana SPD, guru SMK Negeri 1 Pranap. Arahkan pandangan ke depan. Keberagaman budaya, sosial dan kondisi ekonomi murid di SMK Negeri 1 Pranap sangat mempengaruhi bagaimana mereka bersikap, bertindak dan merespon ketika pembelajaran di kelas, dan hal ini tentu terjadi juga pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang konvensional, tidak terlibatnya murid di dalam proses pembelajaran secara langsung, pembelajaran masih berpusat pada guru, dan kesulitan murid dalam memahami materi pelajaran matematika juga disebabkan rendahnya motivasi belajar karena pembelajaran yang dilakukan tidak menyenangkan. Pak, waktunya Pak pulang Pak. Setuju Pak. Pembelajaran seperti itu yang kita inginkan. Apakah kita perlu melakukan sebuah perubahan? SMK Negeri 1 Pranap menerapkan kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Kali ini saya akan berbagi praktek baik dengan judul asiknya kelas PMF, pembelajaran matematika yang menyenangkan pada materi jangkauan kuartil statistika pada mata pelajaran matematika. Tantangannya, 1. Mengatur waktu agar proses pembelajaran yang menyenangkan dapat terlaksana. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Aksi atau tindakan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Menentukan jadwal pelaksanaan. 3. Melakukan refleksi terhadap modul ajar yang telah dibuat. 4. Melakukan pelaksanaan pembelajaran. 5. Meminta umpan balik kepada seluruh murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Yaitu murid dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan semi kuartil dan timpangan kuartil dengan benar kuartil. Ya, apa lagi yang satu kata? Sopan satu kata. Jadi menunjukkan satu kata saja. Ayo Asesmen awal pembelajaran yang kita lakukan berguna untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan kondisi belajar murid pada saat itu. Sehingga kita bisa melakukan penyesuaian pembelajaran di kelas pada saat itu, dan pada akhirnya kita bisa memfasilitasi belajar murid. Momen belajar yang saya sukai dalam 2 bulan sebelumnya adalah berkelompok, karena saya bisa saling berbagi pendapat dan lebih mudah untuk Kuartil seperti ini. Jadi kita bagi kue ini menjadi 2. Ini namanya adalah kuartil 2. Kita bagi menjadi 2 kuartil 2. Ya. Pada kegiatan inti ini, pembentukan kelompok yang kita lakukan secara ice breaking, kemudian tugas yang kita berikan kepada murid yang kita hubungkan dengan keadaan dirinya, sehingga menjadi sebuah konteks yang kontekstual atau secara nyata. Kemudian setelah itu murid akan secara bergantian mengunjungi kelompok yang lain. Hal itu dapat memfasilitasi tipe belajar murid secara kinestik, dan hal itu dapat mengurangi kebosanan, menghilangkan kebosanan murid dalam pelajaran. Kenapa kuartil 3 dapatnya 18? Udah ada apa? Seharusnya itu kan dapatnya. Nah, penguatan terhadap materi dan refleksi pembelajaran yang kita lakukan bersama-sama dengan murid sangat penting agar guru dan murid sama-sama memaknai pembelajaran pada saat itu. Dan hal itu juga sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Jangkauan kuartil selisih dari
kuartil 3 dengan kuartil 1. Oke, kita kasih tepuk sejenis. Selisih kuartil 3 dengan kuartil 1. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu apa? Setengah dari jangkauan kuartil itu. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kembali kepada Angel. Bagaimana perasaan Angel setelah belajar hari ini? Sangat menyenangkan dan sangat baik karena saya sudah mulai bisa memahami pelajaran yang dipelajari. Oke, bagaimana penilaian Angel tentang proses belajarnya dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir saya merasa sangat menyenangkan karena ada permainan, ada kegiatan-kegiatan yang dahsyat lah bisa dibilang gitu Pak. Dan saya jadi bisa lebih fresh gitu. Oke, bagaimana nih pemahaman Angel terhadap materi hari ini? Sangat bisa dibilang belum bisa memahami semuanya. Saya butuh pelajaran, mempelajarinya ulang. Seperti itu. Sekian. Ayo menjadi guru. Ayo menjadi guru. Ayo kita menuntun kodrat murid. Tugas kita memfasilitasi belajar murid. Mari keluar dari zona nyaman. Mari mengupgrade diri. Mari berkolaborasi. Mari belajar. Mari memberi contoh.